Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Heni Pratiwi, Eskom MPD MTI dalam mata kuliah Kecerdasan Buatan. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang representasi pengetahuan di first order logic. Jadi ada state space yang mencari proses algoritma yang mencakup semua formulasi, tapi memerlukan masalah-masalah dalam format yang cukup spesifik. Nah, format ini biasanya dalam bentuk state space, jadi suatu bentuk tempat atau transisi di operator, kemudian proses pencariannya atau fungsi evaluasinya secara heuristik. Nah, secara umum, struktur dan format dari representasi pengetahuan itu sangat penting, kemudian memiliki dampak terhadap efisiensi, bahkan kadang terhadap kemampuan atau proses pencarian sebuah solusi. Jadi ada beberapa jumlah ya yang ada jumlah paradigma dari representasi pengetahuan dalam sebuah kecerdasan buatan. Nah, representasi pengetahuan atau paradigma representasi pengetahuan ini biasanya terhubung dengan algoritma yang terkait dengan penalaran. Contohnya ya, di sini adanya penemuan atau penentuan solusi dari sebuah masalah. Nah, salah satu hal yang sangat bermanfaat dan cukup terkenal skemanya ya di representasi pengetahuan itu adalah logika matematika atau bahasa dari logika matematika. Nah, lalu mengapa logika matematika menjadi representasi bahasa yang baik gitu di dalam sebuah kecerdasan buatan? Nah, di satu sisi logika matematika itu dekat gitu, cukup dekat dengan cara orang berpikir tentang sesuatu dan kemudian mengekspresikannya atau memperlihatkannya pemikiran mereka dalam bahasa yang natural language ya. Nah, terkadang orang-orang itu melihat sesuatu atau berpikir sesuatu itu secara logis gitu. Nah, sehingga kategori di mana orang-orang berpikir dan berbicara termasuk dengan konstruk ya seperti gini. Ada relasi dan objek di antara mereka. Itu ada sederhana, kemudian kompleks, bisa berupa kalimat, bisa keterhubungan, bisa kondisi, bahkan ada event quantifier juga di situ. Nah, sisi lainnya gimana? Logika matematika ini juga menawarkan sesuatu hal yang cukup pasti untuk penalaran. Tentu berdasarkan dari pembuktian teorema. Nah, orang-orang atau masyarakat biasanya menggunakan penalaran logika dalam proses pemikirannya. Sehingga kadang-kadang logika matematika itu terlihat ya sangat baik gitu untuk merepresentasikan basis atau platform dari sebuah basis pengetahuan dari sebuah intelligence agent atau seseorang yang cerdas, di mana dapat mengekspresikan fakta-fakta dan penalaran yang seharusnya sama dengan yang dimiliki oleh manusia. Nah, ini berikutnya. Di sini ada contoh Wumpus word. Boleh nanti dicari ya, Wumpus word itu seperti apa gitu. Jadi akan sangat berguna kalau kita mencoba untuk memverifikasi metode-metode yang telah dikembangkan. Nah, lingkungan itu memerlukan sesuatu yang sederhana saja untuk pengembangan intuisi. Kemudian kita melihat beberapa yang harus ditemukan secara cepat. Tapi di waktu yang sama, kita juga harus memikirkan keperluan yang cukup signifikan dari kemampuan-kemampuan dalam pemecahan masalah. Serta memperbolehkan ya untuk memformulasikan masalah-masalah berapapun tingkat kesulitan mereka. Nah, contoh textbook dalam tanda kutip yang merupakan lingkungan yang bisa diuji coba adalah Wumpus Word. Ya. Jadi Wumpus ini sebenarnya adalah agen cerdas yang bergerak di sekeliling lingkungan yang mencari emas gold, di mana dia harus membawa itu dengan aman. Nah, agen ini
harus menghadapi beragam bahaya. Ya, kadang-kadang dia harus jatuh, kadang-kadang dia harus ketemu wumpus monster ya yang bisa memakan dia sendiri. Agent ini atau si wumpus ini tadi dapat bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, bergerak ke depan satu langkah, ataupun menembak atau memanah ya. Kemudian bisa mengambil emasnya, kemudian meninggalkan lingkungan di mana dia memulai posisi awalnya. Nah, ini kemudian agent atau si wumpus ini akan menerima beberapa informasi tentang lingkungan dia. Nah, data yang dimiliki oleh agent ini merupakan hasil persepsi dia. Sama seperti kita ya, kalau misalnya kita menerima suatu masalah atau sedang ada dalam suatu kesulitan, kita ada persepsi kalau saya begini maka akan begini, kalau saya menemui kesulitan halang rintang maka saya harus begini supaya masalah itu terselesaikan. Nah, itu yang disebut dengan persepsi. Dia dapat mencium, kemudian dia dapat merasakan ya, adanya pits atau musuh. Nah, tapi hanya di beberapa bidang yang ada wumpusnya atau pits-nya atau musuhnya. Nah, dan dia juga bisa tuh mendeteksi, mengetahui ada emas kalau dia ada di daerah tersebut. Tetapi dia tidak dapat menentukan posisi dia sebenarnya itu seperti apa sih, seperti GPS. Kalau GPS itu kan kita kelihatan ya, atau Google Maps itu kan kita kelihatan. Kita ada di posisi mana, kemudian kalau kita mau menuju ke suatu tempat, kita harus bergerak kemana, itu kan kelihatan kalau di GPS. Tapi kalau persepsi itu dia tidak tahu gitu. Posisi kita tuh tepatnya ada di mana sih? Nah, tetapi dia juga bisa mengingat posisi dia. Nah, dia dapat merasakan dinding-dinding ya atau halangan-halangan dengan mencoba untuk memasukinya. Apapun resikonya ya. Jadi ini ada. Nah, seperti ini dia start mulai dari sini. Nih, seperti ini. Nah, ini adalah contoh pergerakan wumpus. Misalnya dia oke, dia boleh ke sini, boleh ke kanan, atau boleh ke kiri ya, lurus ya. Setelah, misalnya dia ke B gitu ya, seperti ini. Terus dia mau kemana lagi nih? Yang mana yang tidak ada pitnya, di mana tidak ada wumpus monsternya, di mana yang ada goldnya, dia harus merasakan itu. Nah, seperti ini. Dia bergerak-gerak seperti ini. Dia akan mencari tempat di mana goldnya, supaya dia bisa membawa gold itu dengan aman, dengan tidak menemui bahaya tadi, baik itu wumpus monster ataupun pit. Jadi dia misinya harus membawa gold atau emasnya. Nah, ini dia terus bergerak seperti ini ya. Nah, walau bagaimanapun, kadang ya tidak selalu dapat untuk bergerak dengan efisien ya. Walaupun hanya dengan reason yang logis ya, sistem kira-kira. Karena terkadang kita harus menghadapi, karena solusinya kadang-kadang kita harus memang menghadapi gitu. Karena kita kadang-kadang memilih langkah yang kita sama sekali belum pernah tahu sebelumnya. Dan lalu kita akan menganalisis kalau kita pilih jalan itu, kalau kita pilih langkah itu, kira-kira nanti hasilnya seperti apa. Nah, disinilah kita harus membuktikan bahwa kita mampu bertahan. Oke, itu tadi wumpus ya. Oke, ini ada terms atau ini first order predicate calculus. Jadi istilah ini merepresentasikan atau menunjukkan objek-objek di logika yang menunjukkan language bahasa ya, itu bisa berupa konstan ya, objek yang spesifik, kemudian variabel yang mengasumsikan nilai dari beragam objek, atau fungsi ya, bisa menentukan objek itu dari nilai-nilai di objek itu, atau argumen atau pemetaan dari beberapa objek satu sama lainnya ya. Nah, ini contoh dari termsnya seperti ini, ada A, ada 1,23, ada X, ada fungsi dari A, ada fungsi G terhadap X, ya. Banyak ya. Nah, dari konvensi ini kita bisa menuliskan istilah-istilah yang konstan pada
huruf besar ataupun variabel dalam huruf kecil gitu ya. Oke. Oke, mari kita catat bahwa istilah terakhir dari contoh di atas itu adalah notasinya itu kadang bisa berubah-ubah gitu ya. Kemudian pada logika yang murni tidak ada aritmatiknya. Kita akan bisa melihat konsekuensi apa apabila ini sering terjadi. Nah, di sini ada predikat. Predikat itu menampilkan relasi dari beberapa istilah. Jadi kita dapat treat mereka dengan mengasumsikan beberapa fungsi nilai true atau false ya. Jadi kalau nilai benar salah true or false itu kan nilainya memang 1 atau 0 ya. Dimana kalau nilainya 1 itu masing-masing vektor itu menyatakan kepuasan dari relasi, kepuasan. Sementara kalau 0 itu tidak puas terhadap relasi. Nah, simbol predikat dituliskan dengan beberapa terms yang disebut juga atomic formula atau formula atomik ya. Nah, ini formula atomik seperti ini, ekspresi X,10 gitu ya. X,10 itu fungsional dari ekuivalen dari X lebih besar dari 10. Lebih besar dalam kurung X,10 itu sama artinya dengan X itu lebih besar dari 10. Pada aritmatika, kita melihat ekspresi ini sebagai sesuatu yang tidak sama. Dan kemudian kita harus menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi untuk formula logikal atau formula yang logis, kita dapat mengevaluasi itu. Kita bisa menentukan arti dari setiap nilai-nilai kebenaran. Hanya saja jika setiap formula itu mengandung variabel, ya variabel yang di mana nilai-nilai kebenarannya kadang tidak bisa kita tentukan. Nah, berikutnya di sini adalah fakta-fakta yang represent ya. Fakta-fakta yang menampilkan formula-formula secara logis. Apa sebenarnya tujuan dari predicated language? Ya, kita bisa menulis itu dalam fakta-fakta yang ingin kita perlihatkan. Misalnya dalam kurung wumpus 2,2. Jadi wumpus itu bergerak 2,2. Kemudian agent 1,1 untuk menemukan gold di langkah ketiga dan kedua. Oke. Di sini kita bisa lihat seleksi dari set atau kesatuan simbol di mana kita bisa menemukan untuk mendeskripsikan objek-objek ataupun relasi dari beberapa dunia yang disebut dengan konseptualisasi. Sebagai contoh, ada konseptualisasi alternatif dari beberapa fakta. Contohnya seperti ini ya. Lokasi wumpus itu 2,2, kemudian lokasi agent ada di 1,1 dan emas itu ada di lokasi 3,2 gitu. Nah, sebenarnya konsep dua hal ini hampir mirip ya. Di sini wumpus 2,2, agent 1,1. Ya, cuma di sini wumpusnya diletakkan di luar, kemudian di sini ditulis location ya. Nah, dua konsep yang ini sama yang ini ya, atau sama bawah itu sebenarnya sama, tapi memiliki properties yang berbeda. Sebagai contoh ya itu ya, huruf wumpus, agent dan gold itu tidak disebutkan secara khusus gitu, secara langsung. Nah, secara umum konseptualisasi yang diterima memiliki pengaruh dari masing-masing kemampuan untuk mengekspresikan fakta-fakta yang berbeda tentang wilayah-wilayah di suatu masalah. Nah, berikutnya itu adalah masalah di sini ada masalah dengan konseptualisasi di dunia wumpus ya. Itu mendeskripsikan kehadiran dan lokasi dari pit. Tadi pit itu musuh ya. Musuhnya dari wumpus. Jadi kita dapat menemukan pits ini ya dengan identitas seperti ini. Jadi dalam cara supaya kita mudah ya untuk mendeskripsikan seperti ini bird's eye view dari wumpus, dari dunia wumpus, kita bisa memberikan nama-nama yang berbeda untuk si pits ini. Tapi dari sisi pandangan si agent ya atau wumpus word merupakan yang konsep yang agak kurang nyaman. Jadi ini
cukup sulit untuk dideskripsikan. Kemudian dijelaskan juga demikian ya. Ketika awalnya si agent ini tidak tahu berapa sih jumlah total pit gitu ya. Pertama ya pasti bingung ya. Jadi di tugas si Wumpus tadi harus mengambil gold atau emas. Tapi dia nggak tahu gitu. Dia harus melangkah ke arah mana. Kecuali dia pakai sense tadi, atau dia memang harus menghadapi itu, dan tapi di satu sisi masalahnya dia tidak tahu berapa jumlah pits yang harus dihadapi. Nah, kehadiran pits atau jumlah pits ini dalam beberapa lokasi itu dapat kita deskripsikan sebagai sebuah variabel. Kayak gini ya. Nah, yang jelas deskripsi ini tidak menunjukkan bahwa X itu adalah pit. Jadi kita perlu lebih lanjut, kita perlu penjelasan lebih lanjut nih. Apa alternatif yang bisa kita gunakan untuk melihat pit sebagai anonymous ya. Dan kita bisa mencatat itu sebagai kehadiran atau ketidakhadiran pit di lokasi yang spesifik atau lokasi khusus. Oke, berikutnya kita ke konektivitas logik dan formula kompleks ya. Jadi di sini kompleks formulas itu dapat dikonstruksikan dari atomic formulas ya, menggunakan logical connectives ini. Kalau di matematika kayaknya ada ya, ada NOR, AND, OR, implied gitu ya, di sini. Kemudian sebagai contoh kasus yang spesial, formula atomik itu bisa berupa negasi atau formula atomik yang disebut juga literal. Jadi the first one is a single literal ya, seperti ini ya. Ini ya, nanti hasilnya jadi percept di breeze. Oke, mari kita teliti. The last formula is of a different nature. Jadi agak-agak beda nature-nya ya. Dari sini the first two, yang pertama dan yang kedua itu adalah fragment yang menjelaskan dunia yang termuat atau dikonstruksikan oleh sebuah agen cerdas selama aktivitas mereka di dunia Wumpus. Ini yang artinya yang mereka kerjakan nih. Yang mereka kerjakan ya. Wumpusnya berarti bergerak satu-satu, sementara pitnya ada di lokasi 21 atau ini N ya, N atau di lokasi 1,2 atau juga nih agennya gerak satu-satu atau pitnya di 2,1. Ya, persepsinya kalau nggak ketemu pit ya ketemu ya, bisa ada breeze-nya di sini. Bisa ketemu breeze di sini. Nah, tapi paling tidak gini, paling tidak di akhir itu salah satunya itu menampilkan hukum dari atau aturan dari kegiatan Wumpus World ini. Nah, jadi agent mengetahui aturan-aturan sehingga bisa mengikuti atau mengikuti formula-formula pada basis pengetahuan yang dia miliki. Faktanya itu terkadang seperti ini. Faktanya terkadang benar dalam suatu wilayah masalah. Disebut axioms of the word, aksioma di dunia, aksioma di sebuah tempat atau di sebuah aturan gitu. Nah, fakta-fakta inilah yang nantinya mendeskripsikan spesifik ya, secara spesifik sebuah masalah yang disebut dengan insidental. Jadi masalah-masalah yang kadang tidak kita perkirakan, kadang tidak kita duga-duga gitu. Kita pikir tidak ada Wumpus monster di sana karena aman gitu berdasarkan perhitungan reasoningnya Wumpus, tapi ternyata kok ada gitu. Nah, itu hal-hal itu disebut dengan insidental. Di sini ya kita punya fakta memang bahwa di Wumpus World itu ada Wumpus monster dan juga ada pit gitu. Tapi kan kita tidak tahu tempatnya ada di mana dan kita sedang kita mencoba. Kemudian ketika kita menemui masalah secara langsung ya kita harus menghadapi yang masa-masa itu disebut dengan insidental. Jadi bentuk imply seperti ini ya.
merupakan konektif logis ya, yang mentransformasikan dua formula menjadi formula yang cukup kompleks, bukan merupakan bagian dari proses reasoning juga kalau sama-sama implies ya. Jadi harus ada and dan or-nya juga. Baik, demikian dari saya yang terkait dengan representasi pengetahuan pada logika order pertama di kecerdasan buatan. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, boleh disampaikan di kolom komentar atau di forum. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.